Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semua. Dan pagi ini sebelum kita memulaikan hari kita atau memulaikan aktivitas kita, mari kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Saudaraku yang terkasih, kita belajar tentang bangsa Israel di mana mereka akan dituntun oleh Tuhan. Dari tanah Mesir, kita tahu tanah perbudakan. Bagaimana orang Israel di tanah Mesir mereka menjadi budak. Mereka hanya bekerja, kerja, dan kerja. Dan saat itu Allah mau membawa mereka ke tanah perjanjian. Yaitu tanah yang diberkati Tuhan. Tanah yang subur. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan, pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Nah, saudaraku yang terkasih, ini adalah orang Israel, pemberontak seorang Israel atau bangsa Israel saat mereka ada di padang gurun. Nah, kenapa? Karena setiap peraturan, karena setiap firman yang disampaikan, mereka tidak mau menerima. Setiap teguran, setiap nasihat, mereka tidak mau menerima. Kenapa? Alasan kenapa kita seringkali kita tidak menerima teguran orang lain, karena kita merasa benar, kita merasa sudah benar apa yang kita lakukan. Begitu pula dengan bangsa Israel. Kenapa mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Karena mereka merasa benar. Karena mereka merasa bahwa ketika mereka menghadapi masalah di padang gurun, mereka berpikir bahwa lebih baik ada di tanah Mesir. Padahal kita tahu mereka di tanah Mesir bukan siapa-siapa. Mereka cuman menjadi budak. Dan kalau kita memakai logika kita sendiri, saya mau berkata, ketika mereka menggunakan logika pun, lebih baik mempunyai masalah di padang gurun daripada ada di tanah Mesir. Kenapa? Karena di padang gurun, biarpun kita menghadapi masalah, biarpun bangsa Israel dapat menghadapi masalah, tapi di lain kata mereka menerima berkat Tuhan. Mereka menerima penyertaan Tuhan. Mereka boleh bersekutu dengan Tuhan. Daripada di tanah Mesir mereka hanya menjadi budak, bekerja, dan tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita pelajari dalam kehidupan bangsa Israel yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di sini dikatakan, di ayatnya yang ke-11 dikatakan, di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Tuhan berfirman, Tuhan berkata bahwa ketika bangsa Israel mau melakukan perintah Tuhan, ketika bangsa Israel mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka mereka akan hidup. Mereka akan mendapat hidup dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya, pada kenyataannya, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Justru mereka bertolak, justru mereka mau melawan firman Tuhan itu. Karena kenapa? Karena seringkali mereka merasa, ini tidak benar. Setiap masalah yang mereka hadapi di padang gurun, mereka merasa, ini tidak benar. Lebih baik di tanah Mesir. Nah, saudaraku yang terkasih, kita baca di ayatnya yang ke-12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berkata bahwa setiap perintah dia sampaikan supaya apa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa Tuhan Allah mereka lah yang menuntun mereka. Nah,
Yang perlu kita pelajari bahwa untuk mendapatkan sesuatu hal, untuk mendapatkan tanah Kanaan yang penuh berkat, tanah yang diberkati Tuhan, tidak butuh perjalanan yang baik. Seringkali kita berpikir, seringkali kita merasa bahwa ketika kita mempunyai keinginan, ketika kita mempunyai cita-cita, ketika kita mau menggapai sebuah keinginan yang baik, kita mau juga perjalanan baik-baik saja. Tetapi perjalanan Tuhan beda dengan perjalanan kita. Pikiran Tuhan beda dengan pikiran kita. Yang Tuhan mau, bagaimana kita mendapatkan hal yang baik, kita diproses melalui perjalanan. Kita diproses melalui perjalanan yang akan kita tempuh untuk mendapatkan hal yang baik. Itu saja saudaraku yang terkasih, saya mau katakan bahwa untuk mendapatkan hal yang baik, membutuhkan proses atau membutuhkan jalan-jalan atau kehidupan yang membuat kita merasa, oh ini tidak benar. Kenapa? Karena untuk mendapatkan hal yang berharga tidak mudah. Untuk mendapatkan hal yang baik tidak mudah, membutuhkan proses. Itu saatnya setiap proses yang kita hadapi, setiap proses yang kita alami saat-saat ini, percaya, yakin bahwa itu membuat kita untuk mendapatkan hal yang baik yang kita inginkan. Yang penting, yang harus kita ketahui bahwa untuk mendapatkan hal yang baik, untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan itu baik, membutuhkan proses yang begitu berat dan yang harus kita lalui dan lewati. Itu soalnya saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi masalah dan kita stop, dan seringkali kita mundur. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Dan satu hal yang harus kita ketahui, untuk mau berjalan di setiap proses, maka kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan. Bangsa Israel bukan tidak ada penyertaan Tuhan. Bangsa Israel kita tahu bahwa mereka menempuh melewati padang gurun. Mereka disertai penyertaan Tuhan yang sempurna, yang tidak ada henti-hentinya. Tetapi yang menjadi masalah, saat menghadapi masalah, mereka undur. Saat menghadapi masalah, mereka kecewa dengan Tuhan. Padahal penyertaan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Itu saatnya dalam setiap proses untuk menghadapi, untuk mendapatkan hal yang kita inginkan ke depannya, mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Dan yang harus kita ketahui, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang percaya, mau menjadi orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Imamat pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-5. Imamat pasal 18 ayatnya yang ke-5, begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya, perhatikan baik-baik, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, setiap firman, setiap kebenaran yang disampaikan dalam kehidupan kita, kita merasa itu tidak benar. Tetapi percaya bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap firman Tuhan yang kita dengar, maka kita harus terima baik-baik dan mau melakukannya. Supaya apa? Supaya kita hidup kata firman Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita, maka Dia ada di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita akan bisa hidup di dalam kebenaran itu. Itu saatnya mari tetap dengarkan firman Tuhan dan mau kita lakukan firman Tuhan setiap hari. Itu saatnya saudaraku yang terkasih, pelajaran dalam kehidupan kita saat ini. Mari terima firman Tuhan dan mau lakukan. Supaya apa? Supaya kita hidup, supaya kita disertai oleh Tuhan, supaya kita ditolong oleh Tuhan, dan supaya kita dijaga oleh Tuhan. Dan ketika kita ada dalam penyertaan Tuhan, maka
kita akan dapat mencapai setiap apa yang kita inginkan ke depan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.